Ya walaupun kalau udah kayak gini, itu untuk ibaratnya untuk sembuh itu memang susah ya? Lama. Susah ya, bukan lama, bukan susah, tapi mungkin mustahil ya, Pak. Iya, karena udah parah banget udah parah. Ya disarankan ganti oli atau paling enggak ditambah dulu. Oh. Rutin ganti oli. Kalau enggak dipercepat penggantian olinya. Kalau flashing boleh lah. Kalau dia ngeselaknya nempel tipis. Turun mesin di AHA Motor. Nah, di sini aja. Kalau mau yang bersih kinclong seperti ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Apedia. Selamat sore dari bengkel kesayangan kita AHA Motor Yogyakarta. Yang mau mampir berdiskusi, konsultasi dengan kendaraannya yang mungkin punya masalah, silakan datang, cek di Google Map. Untuk lokasi kita ada di dekat Terminal Jombor. Ketik di kata kuncinya bengkel AHA Motor. Insya Allah bisa langsung bertemu dengan Mas Ardi, ada Mas Agus, dan mas-mas yang lain. Baik, Sobat Apedia, di sini ada ini dia narasumber kawakan kita nih. Yang sudah ya, lama nggak muncul dengan konten-kontennya. Nah, muncul terus, Pak. Pak Topeng yang lama nggak kelihatan ini. Kebalik, Sobat Apedia. Nah, Mas Hardi. Mas Nova, ya, Pak. Yang di depan ini kan pernah dibahas sama Mas Hardi ya kontennya? Ya, pernah. Iya. Ini kasusnya apa? Ngeslak atau berlumpur. Nah, itu 2 minggu yang lalu, guys. Seminggu yang lalu. Lupa, Pak. Lupa ya? Lupa. Nah, itu Sobat Apedia. Ya sekitar 1 minggu sampai 2 minggu mungkin. Iya. Nah, 1 minggu atau 10 hari atau berapa hari yang lalu, ini mesin ini jelas-jelas nyata kotor. Dan rusak gara-gara macet. Nah, ini gimana? Bisa dijelaskan, Mas Nova? Nah, ini kan sudah kita bersihkan semua ya, Pak ya. Sampai ya insya Allah kinclong lah. Mirip baru ya? Ya, insya Allah mirip baru, Pak. Bukan baru nih? Bukan. Tuh, bukan baru dipasang, Pak. Ini baru dirakit, ini bukan baru, Sobat Apedia. Kinclong. Nih Sobat Apedia yang pengen ganti turun mesin ya? Ya. Turun mesin di AHA Motor. Nah, kesini aja. Kalau mau yang bersih kinclong seperti ini ya. Tuh, ya. Kita buat 360 dulu ya. Nah, muter-muter nih. Saya ngikut juga ini, Pak. Ya. Nah, Sobat Apedia. Bisa dilihat kan? Pasti dari dalam juga ya? Dari dalam. Ini kan dalamnya bersih, Pak. Tuh, bisa lihat tuh. Dalamnya sini juga bersih. Nah, kalau dilihat dari sini. Nah, perlu di center, Pak. Aduh, perlu banget nih. Nah, ini di center dulu, Pak. Nah, sebentar. Nah, itu sana bersih, Pak. Atau begini. Nah, itu bersih. Oh, bersih banget nih. Tuh, Sobat Apedia. Nah, ini kan udah bersih, Mas Nova. Iya, Pak. Kalau kemarin kan kita tahu masalahnya adalah gara-gara macet karena oli berlumpur. Oli berlumpur. Nah, sekarang ini akan dipasang. Mobil sudah hidup nanti. Ya. Pas sudah hidup, bagaimana perawatannya biar tetap kinclong? Ini kadang-kadang disepelekan ya, Pak ya. Iya, iya. Kadang-kadang ada yang berpendapat, wah, nggak juga, bisa juga kalau olinya masih ganti oli 2 tahun misalnya, atau 1 tahun. Setahun sekali ya. Ya, karena macetnya termakan katanya marketing ya, Pak ya. Nah, ya, tukar ganti oli. Ganti oli itu marketing. Itu terserah. Gitu ya? Karena batasan oli itu ada umurnya, ada endapannya juga. Apalagi kalau mobil ini ya, yang jarang servis. Oh. Okay. Nah, kenapa kok bisa jarang servis? Karena kerak itu timbul bisa dari ini, Pak. Yang jarang servis. Pernah dilihat ini, Pak. Sebelumnya kan pernah kan masalah ini kan yang gurang mesin atau cuci Oh iya. Nah, itu kerak-kerak. Nah, itu sebenarnya sama, Pak. Kalau jarang servis kan menumpuk terus. Akhirnya menguap, bisa mengendap ke bawah. Lewat di ring-ring pistonnya. Yeah. Nah, itu yang menyebabkan lama-kelamaan berlumpur. Apalagi olinya tidak diganti. Nah, itu Tambah terus itu ya? Nah, tambah terus. Apalagi kalau udah berlumpur, misal udah nempel kan berlumpur. Terus jarang ganti oli lagi. Semakin mempercepat timbulnya kerak lumpur tadi. Nah, itu awal mula yang menyebabkan timbulnya slak tadi atau olinya berlumpur. Baik. Nah, Mas Nova, proses terjadinya lumpur itu cepat atau lama? Nah, itu sebenarnya dari yang utama itu sebenarnya dari ini, Pak. Dari telat ganti oli. Telat ganti oli. Apalagi jarang ganti oli. Karena oli kan sifatnya membersihkan kan, Pak. Yeah. Kita semua tahu sendiri kan, membersihkan, melumasi, terus kemudian mendinginkan dan lain-lain. Salah satu kan membersihkan. Kalau membersihkan lama-kelamaan kotor terus dan dia nggak dibuang, ya otomatis ngendap itu tadi jadi lumpur. Baju aja kalau nggak diganti rinsonya, ya. Rinsonya
Iya kan kotor ya, bukannya Ya, bersih malah kotor gambarannya ya. seperti itulah. Oke. Makanya yang perlu diperhatikan kalau misalnya sudah bersih kayak gini nih. Ya. Nah itu alangkah baiknya ya rutin ganti oli. Saran ganti oli ya sekitar 5.000 itu udah bagus banget. Tuh. 5.000 atau 3 bulan. 3 bulan ya. Nah, misalnya Maksimal. kalau misalnya kalau 3 bulan nih, tapi kilometernya belum tercapai, ya 6 bulan lah, nggak apa-apa, itu masih bisa ditoleransi. Tapi ya jangan sampai belum sampai 5.000, 2 tahun nggak diganti. Nggak sampai 5.000 tapi jalan 2 tahun. 2 tahun ya. Kan bisa jadi memang mobil nggak pernah dipakai. Ya, ya, Nah, ya. tetapi dipanasin di rumah. Nah, itu kan sama aja. Mesin kan tetap berjalan. Oke. Baik, Itu yang gambarannya. pertama adalah merawat Ganti oli. ganti oli. Ya. Oke. Yang selanjutnya, apalagi tipsnya? Yang pasti servis. Oh, Nah, servis. kan membersihkan dari kerak-keraknya tadi. Oke. Nah, servis di sini apa sih yang dimaksud? Apakah hanya cukup ganti oli, tuang, masukin lagi, pulang gitu? Enggak. Sebenarnya servis itu perawatan mesin ya, Pak ya. Seperti kayak tune up gitu kan, membersihkan throttle kalau ada egernya dibersihkan dan lainnya, busi juga. Nah, rutinnya itu bisa istilahnya apa ya? Memperpanjang usia kerak-kerak yang ada di intake manifold. Nah, ini loh, ini bersih banget nih. Ini bersih nih. Nah, jadi kalau nanti ini sudah hidup, berjalan gitu ya, ini Jalan. pasti akan kotor nih. Ya, memang kotor, Pak. Oh. Servis. Servis di sini tidak hanya ganti oli ternyata ya. Benar. Oke, baik. Ya. Sobat Pedia. Minimal kalau misalnya untuk menghemat ya minimal ya ganti oli aja. Tapi kan tadi Mas bilang ada kotoran-kotoran juga yang Nah, itu kan saya ditimbulkan oleh bilang pembakaran. yang penting, yang utama kan tetap ganti olinya dulu, Oh, Pak. iya, benar ya. Bener kan? Betul. Nah, kalau udah ganti oli sekiranya apa? Misalnya dompet masih ini Ya, atau masih ada tabungan. Dirasa lama udah nggak servis, ya servis lah. Dan sesekali juga kalau misalnya kotor dibersihkan ruang bakarnya. Oke. Gitu. Nah, berapa kilometer sih Mas sebenarnya? Nah, itu disebut tergantung servis dari itu? sebenarnya dari kesehatan mesin juga bisa. Oh. Bahan bakar yang dipakai juga bisa. Nah. Terus lingkungan juga bisa. Wah. Kenapa kok lingkungan? Karena kalau misalnya tempatnya di banyak polusi, banyak debu-debu, Debu, nah ya. itu kan walaupun ada saringan udara, tetapi kan tetap ada pasti tetap partikel ada yang celahnya. lewat ya. Ya, Oke. gitu. Baik. Ya biasanya optimalnya ya paling enggak setahun sekali atau 2 tahun lah. Setahun Tahun sekali. sekali lah. Itu ruang bakar. Ruang bakar. Itu CRB maksudnya? Ya. Ah. Tapi ada juga yang setahun lebih itu, tapi masih bersih. Karena dia pakainya Pertamax. Oh, bahan bakarnya ya. Atau di ternyata kondisi mesinnya juga sehat. Nah, itu mempengaruhi juga. Oke. Baik Sobat Tapedia, setelah kita ganti oli tertib, teratur, kita juga ada tipsnya juga untuk melakukan servis. Nah, selain dari yang dua ini, apakah masih ada Mas yang memicu mesin itu tetap awet, kinclong? Yang pokok utama tetap itu sih, Pak. Oke. Kesehatannya dari yang paling utama itu dari apa namanya? Ganti oli. Itu kan di kesehatan mesin kan, Pak? Iya. Bukan kita fokusnya kan di mesin, bukan keseluruhan. Kalau keseluruhan ya pasti tetap ada pendinginan dan lain-lain. Oh. Gitu. Tapi kalau kesehatan mesin ini kan bertema ngeslak tadi kan. Dari itu tadi. Poin utamanya di dua itu tadi. Baik, dari 2 poin tadi berarti kan ada proses kita untuk mengetahui kondisi dalaman mesin. Nah, apakah seperti melakukan pengecekan harian sebelum berjalan, mobil kita lakukan pengecekan olinya masih ada atau ada rembesan setelah kita punya mobil dengan yang sudah kinclong ini, apakah itu termasuk bagian dari tips untuk menjaga mobil tetap kinclong? Yang pasti pengecekan pada umumnya aja, kayak level oli gitu aja. Karena level oli itu kan kita sudah pernah ajarkan juga kan, kalau teman-teman ngikutin yang sebelum-sebelumnya, itu kan ada pengecekan level oli matic, oli mesin, kemudian minyak rem dan lain-lain. Itu kan ibaratnya orang awam pun bisa kalau misalnya kita lihat dari video kita. Kayak di contoh misal kita ambil stick olinya. Nah, ini kan paling enggak ada tanda-tanda dua ini kan. Ini kan ada kalau dilihat ini samar ini low, ini high. Nah, paling enggak ya di sini. Kalau setengah ya masih nggak apa-apa. Kalau di low
ya disarankan ganti oli atau paling enggak ditambah dulu. Oh, gitu. Oke. Nah, berarti tidak hanya melakukan penggantian oli dan servis, tetapi kita sebagai pemilik ternyata juga harus aktif ya. Ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman punya mobil tua, biasanya sering-sering itu lihat mobilnya. Karena penguapannya kan lebih cepat. Baik. Dan selain itu berarti ngecek rembes-rembes di mesin ya. Oke. Maka dari itu untungnya servis adalah mengetahui kesehatan mesin, dia rembes atau enggak, dan nyeslak atau enggak. Setuju. Jadi ada recordnya. Baik, diwakilkan oleh mekanik yang melakukan pengecekan ya. Insya Allah kalau di kita selalu dicek lah. Ada catatannya, ini mesinnya rembes, ini mesinnya berlumpur, Nah, untuk masalah berlumpur Pak, itu sebenarnya ada tanda-tandanya Pak. Sebenarnya kalau berlumpur itu di sticknya ini Pak. Ya. Ini kemarin ada sebelum ini ada juga mobil apa ya? Sigra kalau nggak salah. Nah itu udah olinya habis. Cuma di sticknya ini berlumpur. Cuma berlumpurnya dia dihilangin gini tuh masih bisa. Oh, belum sampai nempel gitu ya? Iya, belum sampai nempel. Nah itu baru tanda-tanda mau berlumpur. Nah jangan sampai dia diterusin telat terus ganti oli atau nggak pernah servis ganti oli lah itu. Nanti lama-lama akan mengeras. Dan kalau udah mengetahui kayak gitu, biasanya kita bikin catatan rutin ganti oli. Kalau enggak dipercepat penggantian olinya. Karena penggantian oli yang rutin itu bisa membantu mengeluarkan kotoran-kotoran tadi. Apalagi mempercepat. Maksud mempercepat di sini bagaimana? Mempercepat membersihkannya, Pak. Mempercepat ganti oli berarti mempercepat membersihkannya itu. Berarti biasanya kan 5.000 dipercepat. Dipercepat. Jadi 3.000. Kalau udah kayak gitu kita bikin 3.000. Kalau berapa lama itu? Berapa lama? Ya paling 2 bulan atau 1 bulan lah. Berapa kali? Kalau 1 bulan kan kelihatan ini ya, terlalu cepat ya, 2 bulan. Berapa kali? Apanya Pak? Proses itu dipercepat. Selama kayak istilahnya apa ya? Kalau di dokter kan ada check up Pak. Kalau ganti oli terus dilihat lagi terus. Oh ternyata selama ini semakin bagus kan, nggak menempel lagi. Itu biasanya kejadian seperti itu yang Mas pernah kerjakan, itu butuh berapa lama? 2-3 kali, 4 kali penggantian atau bagaimana Mas pengalamannya? Kalau selama ini saya nggak terlalu memperhatikan ya Pak ya. Jadi kalau kita cek selama dia sehat ya udah kita kasih 5.000. Mungkin barangkali pernah ada yang kayak gitu, terus dia dipercepat ganti oli 2 kali atau 3 kali, terus ternyata udah bagus, udah berarti udah pas. Tuh sobat Epidia. Dan jangan sampai gini ya. Kalau saya pribadi itu nggak terlalu ini sama engine flash. Karena bisa menyumbat. Kalau sudah terlalu parah. Nah ini saya kira ini mungkin di engine flash Pak. Jadi dia rontok, tapi rontokannya kan dia nggak langsung ya. Bukan nggak langsung. Tidak berupa langsung encer. Nah, karena kan dia berlumpur kerak kan. Iya, kerak-keraknya itu. Jadi dia kayak malah menjadi masir kayak gimana ya? Menutup lubang-lubang oli ya. Menutup lubang oli. Kental pun itu juga menutup lubang oli. Itu makanya lebih baik dipercepat ganti olinya. Percepat ganti oli dari 5.000 ke 3.000. Nanti dicek ya. Sekali, 2 kali, 3 kali. Nah, itu kan setidaknya kayak ibaratnya apa ya? Kita nge-flashing ya. Nah, itu pengecekan penggantian. Mungkin kalau gini, Pak. Kalau flashing boleh lah. Kalau dia ngeslaknya nempel tipis. Nah, itu boleh. Kalau saya berarti boleh. Karena kalau udah kayak yang kemarin jangan lagi ya. Jangan. Malah jadi macet tadi. Tuh Sobat Epedia. Jadi kalau sudah terlalu parah, udah jangan di-flashing lagi. Mending dibiarin aja, ganti oli aja. Ganti oli dipercepat. Udah apa namanya? Ya walaupun kalau udah kayak gini, itu untuk ibaratnya untuk sembuh itu memang susah ya. Susah ya. Bukan lama, bukan susah, tapi mendekat mungkin mustahil ya. Iya, karena udah parah banget. Udah parah. Ya walaupun kalau udah kayak gini, itu untuk ibaratnya untuk sembuh itu memang susah ya. Susah ya. Bukan lama, bukan susah, tapi mendekat mungkin mustahil ya. Iya, karena udah parah banget. Udah parah. Iya. Karena mungkin kalau yang saya bilang tadi yang kalau di lap dia udah bersih. Nah, itu bisa dipercepat. Itu masih bisa Baik. Sobat Epedia,
yang sudah memiliki kendaraan dan mesinnya masih kinclong, rawat terus, jangan sampai iya, dompet Anda menangis ya. Karena biaya kan juga biaya nggak murah Sobat Topedia. Kalau macet itu pasti mahal. Masih mahal. Coba kalau hanya membersihkan, alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah. Nggak terlalu parah ya, lah ya. Mahal juga ya. Kalau sampai macet, pasti kan masuk ke bengkel bubut juga. Nanti belum lagi kalau diestimasi crankshaftnya bengkok. Kan ada juga Pak. Betul. Karena kasus itu karena bengkok. Tuh, Sobat Topedia, mudah-mudahan dengan konten ini kita bisa lebih merawat kendaraan kita. Ya, dengan tips-tips yang diberikan oleh Mas Nova, sehingga kendaraan kita bisa lebih awet. Dan kalau awet, pasti dana yang harusnya dikeluarkan buat operasi turun mesin bisa dialihkan ke tempat lain, ya kan ya? Betul. Oke, baik. Terima kasih Mas Nova. Siapa? Sama-sama Pak. Mudah-mudahan membantu buat Pak Taufik dan sobat AHPD yang di rumah sana ataupun di kamar ataupun di kamar mandi ataupun di mana aja. Kan nonton YouTube bisa di mana-mana Pak. Iya, betul. Ya mudah-mudahan membantu sharing yang kita bahas sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, jangan lupa tinggalkan di kolom komentar, kita sharing-sharing bersama. Kalau ada yang keliru, kita juga mau dibenarkan juga. Betul. Jadi silakan tidak merasa benar ya. terus. Oke, baik. Jadi kalau ada teman-teman yang punya pendapat lain, boleh lah. Pengalaman. Karena bebas kita. Baik, siap. Ya. Terima kasih Mas Rob. Siap Pak, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.